Kalau saya bicara soal kaya, kayanya itu yang kayak gimana? Bukan hanya sekedar kaya-kaya biasa, tapi ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu orang terkaya di dunia. Mungkin salah satu orang terkaya di Indonesia, atau mungkin top 100 orang terkaya di Indonesia pernah atau mengalami hal ini. Dan banyak dari mereka adalah self-made millionaires, orang-orang yang bukan dapat keuntungan atau bukan dapat kekayaan dari warisan, tapi bisa jadi keluarganya miskin, lahir sebagai anak orang miskin, membangun aset dari nol, dan hari ini mereka menjadi salah satu orang terkaya. Tips yang pertama, Anda bisa membangun aset kalau ada kerjasama satu keluarga. Kalau satu keluarga bisa kompak, istri, suami, anak, mungkin kalau ada orang lain yang tinggal di sana yang bersama-sama dengan Anda, satu family bisa kompak, Anda bisa membangun aset luar biasa. Kalau keluarga kompak, apapun bisa dicapai, apapun bisa dibangun. Yang kedua, Anda harus punya double income. Double income itu begini, jangan hanya mengandalkan istri diam di rumah sebagai ibu rumah tangga, suami bekerja. Rata-rata orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya tahu, orang-orang yang dekat dan maju secara keuangan, secara kesejahteraan, rata-rata mereka tidak membiarkan orang menganggur. Jadi rata-rata orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya secara finansial, mereka memiliki double income. Income pertama adalah income yang bisa ditingkatkan sesuai dengan semangat dan modal. Yang kedua adalah income yang kecil, nggak masalah, asal rutin. Satu, income untuk bertumbuh. Dua, income untuk rutin. Tips nomor 3 adalah rumah dan usaha harus jadi satu. Jadi orang-orang yang memiliki mentalitas bisnis, kalau mereka milih rumah atau mencari kontrakan, mereka nggak sembarangan cari kontrakan. Kebanyakan kalau kita cari kontrakan, kita cari tempat tinggal, kita akan cari di lingkungan yang baik. Betul ya? Lingkungannya baik, dekat jalan raya, aksesnya dekat dengan angkot, dan lain-lain sebagainya. Orang-orang kaya, mereka mencari rumah yang bisa dijadikan bisnis. Misalnya contohnya, kalau mereka tinggal di satu wilayah atau di satu daerah yang trafiknya tinggi, mereka akan buka warung. Kalau mereka tinggal di tempat yang terpencil, jarang ada yang datang, atau akses untuk datang ke wilayah tersebut sangat kecil, mereka buka yang namanya grosiran atau distribusi. Kalau Anda belum punya modal yang cukup besar, Anda bisa buka meja. Buka meja untuk menjual makanan, jual keripik, jual asinan, jual apapun yang bisa Anda jual, Anda jual. Lebih baik Anda jual sedikit dan rutin daripada Anda membiarkan halaman Anda tidak terpakai. Yang keempat, Anda ingin membangun aset, Anda harus konsentrasi pada satu kata, namanya distribusi. Apapun yang Anda jual, kalau Anda menjual apa? Anda jual buku, Anda menjual spidol, Anda menjual kamera, Anda hanya bisa kaya kalau distribusi Anda kuat. Jadi kalau Anda ingin membangun bisnis, bangunlah jaringan distribusi. Ada satu cerita yang menarik. Eka Cipta Wijaya membangun bisnis pertamanya adalah dengan mencari supplier, lalu kemudian mencoba bekerja sama dengan distributor. Jadi orang tengah, misalnya jualan biskuit, jualan permen, jualan snack. Siapa nih yang punya pabrik? Ditawarkan untuk bekerja sama. Saya nggak bisa bikin pabrik, saya kerja sama. Saya dapat barang, tugas saya adalah mencari distributor. Lalu apa yang saya lakukan? Keliling mencari pemasok-pemasok yang bisa menjual produk ini untuk saya. Nah, apa yang dilakukan? Konsentrasi pada distribusi. Jadi Anda mau jual apapun, fokus satu kata, distribusi. Kenapa Facebook hebat? Karena distribusi.
Kenapa Apple hebat? Karena distribusi. Kenapa Samsung hebat? Karena distribusi. Semua bisnis yang sukses, semua bisnis yang hebat bukan karena produknya bagus saja, tapi karena mereka fokus pada distribusi. Yang kelima, untuk membangun aset, Anda harus menciptakan volume. Kalau Anda mau jualan, untung tipis sedikit nggak apa-apa, asal volumenya besar. Bermain volume lebih memungkinkan untuk membangun aset daripada Anda membangun keuntungan besar dengan volume kecil. Volume besar, untung kecil lebih memungkinkan Anda untuk membangun aset-aset Anda. Karena volume bisa membawa cash flow yang lebih positif. Dan yang keenam, yang terakhir, jangan pakai uang yang dihasilkan dari bisnis selain untuk bisnis. Nah, banyak orang di luar sana untung bisnis dibuang ke barang, dibuang ke properti, jadiin mobil, jadiin emas. Kecuali kalau Anda nggak tahu cara mengelolanya ya. Anda kalau nggak tahu cara mengelola, lebih baik dialihkan daripada habis. Tetapi kalau Anda jadikan konsumsi, barang konsumsi, Anda rugi, bukan hanya tidak menambah aset, malah Anda kehilangan banyak aset. So, keuntungan masukin lagi ke dalam bisnis. Kenapa bisnis-bisnis hebat, konglomerat-konglomerat hebat itu benar-benar bisa sukses? Karena mereka menunda kenikmatan. Mereka tidak memaksakan kenikmatan sekarang juga. Nikmati profit saat bisnis sudah maju, sukses, dan hebat. Jadi tunda kenikmatan, nggak ada masalah, nggak rugi. So teman-teman, itu adalah 6 hal yang bisa Anda lakukan untuk membuat bisnis Anda, aset Anda bertambah meskipun Anda mulai dari nol.